Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, ketemu lagi dengan saya Mister apa saya ada Mister nggak Misteran lah saya mah Mister Kolok. Begini sajalah saya mah ini teh bahasan apa lagi dalam hari ini. Oke, bahasan kali ini kita akan mencoba memperdalam makna ta'awud, Kang Cepot. Karena sebelum ke Al-Fatihah kan Bismillah, sebelum Bismillah pun ta'awud dulu. Nah, ini sebenarnya ini kadang orang-orang kurang memahami gitu ya, langsung ke Bismillah gitu. Sedangkan Bismillah itu sendiri kan seperti deklarasi gitu ya, atas nama gitu, seperti atas nama bangsa Indonesia gitu kan, itu mendeklarasikan. Ini nggak main-main Bismillah itu. Kalau nggak paham maknanya, wah bisa-bisa dimainkan sesuatu yang nggak benar itu ya. Akhirnya jadi energi yang gelap gitu, Kang Cepot. Karena ya itu, ta'awud sendiri belum selesai berlindungnya gitu kan. Nah, kita mencoba ini. Hari ini kita mencoba dengan ta'awud dulu aja, Kang Cepot. Monggo silahkan dibahas mungkin. Aduh. Bagus si Dalang, pemikirannya lumayan kamu Dalang, ngajinya sudah lumayan kamu teh. Aduh, kalau kata Abah gitu ya, kalau kamu sudah bisa baca kayak gitu teh, kamu harus belajar mata holang. Sudah belajar waktunya kamu teh, jangan sampai belajarnya di sana terus, harus naik belajarnya, harus bisa membedakan mana isinya yang apa yang rusak kayak gitu. Luarannya, wah luaran mah boleh bersorban atau kayak gimana, tapi nggak ngerti dalamannya mah udah percuma. Ngapain juga ngikutin kayak gitu. Yang semuanya, makanya Allah sendiri adalah, Allah itu wujud yang lahir dan yang batin. Nah, itu harus diinget deh. Bagus Dalang, sok siap lah. Saya mau bahas tahu dari mananya kamu teh. Kalau saya sih lebih kepada pemahaman aja dulu gitu secara global lah, Kang Cepot. Karena kalau kita lihat dari makna ta'awud sendiri gitu ya, aku berlindung dari godaan setan. Nah, berlindung sendiri ini gitu, makna berlindung ini sendiri seperti apa gitu, Kang Cepot? Berlindungnya bagaimana gitu. Nah, ini yang harus diperdalam. Karena banyak saya lihat konten-konten ya, wah mulai dari ulama lah, kiai itu terlewat gitu, atau mereka belum paham gitu ya, bahwa untuk membaca sesuatu atau mengartikan sesuatu itu harus berlindung dulu gitu, supaya ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus dulu. Nah, ini makna secara umum aja dulu seperti apa gitu, Kang Cepot. Iya mulai berbobot kamu Dalang, bagus lah pertanyaan teh. Iya benar. Sebenarnya ta'awud sendiri ini berlandaskan kepada seperti ini. Ada di dalam Al-Quran ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Kalau nggak salah, iya ayatnya teh 257. Kalau nggak salah silahkan dibuka ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini. Allah adalah pelindung orang-orang beriman dan Dia akan mengeluarkan mereka, mereka dari timbunan gitu ya, atau dari kegelapan kepada cahaya. Nah, ini makna berlindung teh. Perlu banget di sini Kang Dalang, harus dibuka ini teh. Karena Quran surat Al-Baqarah ayat 257 ini adalah ketika Allah itu teh maha pelindung, ketika akan melindungi orang-orang yang mengeluarkan dari kegelapan. Nah, kegelapan ini apa Dalang? Nah, itu harus dibongkar dulu gitu. Nah, itu dalam artian kalau dari ayat yang barusan Kang Cepot petik gitu ya, atau yang diinikan, Allah adalah pelindung orang-orang beriman dan Dia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya gitu ya. Nah, dari kegelapan ini sendiri yang harus kita bongkar dulu kalau saya, Kang Cepot. Jadi apa sih makna dari kegelapan itu sendiri gitu, Kang Cepot, yang untuk kita bisa menuju ke cahaya, diangkat ke dalam cahaya itu sendiri, atau
apalah menurut Kang Cepot? Aduh, bagus itu kegelapan. Nah, ini makanya barusan saya ngomong kegelapan itu dalam silain teh euy. Tapi halus dalang, halus. Kalau sepengetahuan saya, ini sepengetahuan saya ya, ini bolehlah para ulama, para kiai kalau saya salah silahkan berkomentar gitu. Ini salah Cepot kamu teh euy, dalilnya gini atau Al-Qur'annya gini, hadisnya begitu. Silahkan para kiai, para ulama atau para ustadz, siapapun yang lebih paham dari saya. Jika saya salah silahkan dikritik atau di komentar gitu ya, di kolom komentar. Saya akan sangat-sangat berterima kasih dan saya akan menerima belajar lagi gitu. Ya ini mah hanya sekedar saya gitu, ini pemahaman saya pribadi gitu. Ketika berbicara tentang kegelapan ini adalah simbol apa? Simbol kebodohan. Kenapa sih bisa disebut kegelapan ini simbol kebodohan? Ya karena kebodohan manusia mah gitu. Contoh gitu ya, tidak tahu huruf, mau membaca kan bingung gitu, belum belajar kan huruf A B C. Nah itu nggak bisa gitu, masih gelap aja, ada hurufan apapun ya nggak terbaca dah ini artinya apa gitu. Ya itu namanya seperti kayak gitu kegelapan deh, seperti orang tidak bisa membaca banyak tulisan belok kiri ya karena nggak tahu baca gitu, dia mah lurus aja. Nah itu kebodohan teh. Tapi kebodohan pun banyak yang diselubungi oleh saat ini di zaman sekarang itu. Beda-beda kebodohan itu Kang Dalang, bukan hanya sekedar tidak baca, tidak bisa baca, bukan saja itu gitu. Tapi banyak ini kelicikan, itu pun kebodohan itu deh. Kegelapan ini identiknya dengan pikiran Kang Dalang. Pikiran gelap. Maksudnya teh syaiton teh. Nah, makanya syaiton ini di dalam kajian kita ini lebih kepada pikiran gelap. Coba kalau pikirannya sudah terang, tercerahkan gitu kan. Wah, itu mau berbuat apa teh dipikir dulu gitu. Aduh, ini mengganggu orang atau enggak gitu. Ini teh alah menyakiti orang atau tidak omongan saya gitu. Itu teh dijaga itu. Karena saking Karena saking sudah bercahaya, sudah berkesadaran gitu. Itu cirinya gitu. Tapi kalau masih gelap, aduh ini teh boro-boro kayak gitu. Nggak ngurus saya gini, yang penting saya gini. Lah ini maksudnya. Ini kegelapan teh seperti itu wujudnya. Nah di surat Al-Baqarah itu, di sanalah berbicara tentang jawaban dari ta'awud gitu. Kalau saya gitu ya. Silahkan kalau para ulama, para kiai yang lebih tahu gitu ya, kalau ta'awud ini saya salah, ya silahkan dibahas gitu, dikomentari. Cepot kamu teh salah. Kalau ta'awud teh sebenarnya begini gitu, silahkan. Ini mah penemuan saya pribadi dengan si Dalang. Saya dengan si Dalang kadang-kadang mencari gitulah, membaca gitu. Saya menemukannya di situ. Di Al-Baqarah ayat 257 gitu. Saya teh dengan si Dalang malam-malam teh ngobrol berdua. Dalang ini teh gimana dunia teh gini. Manusia kok tambah begini saya. Ini teh beragama tapi nah gini saya teh. Heran Dalang ini teh gimana. Nah saya berdua sering ngobrol dengan si Dalang teh. Akhirnya menemukan data awudnya atau belum beres. Berlindungnya itu gitu ya, orang ngebaca Al-Quran, wah hafal tuh, tapi tidak pernah tahu makna kesadaran ta'awudnya, berlindungnya. Ya sama saja tuh, nggak sampai ke tenggorokan katanya tuh, hanya sampai di tenggorokan katanya teh. Alah ini yang bahaya teh. Banyak orang yang hafal Al-Quran mah banyak tuh di dunia sekarang, apalagi di Indonesia. Tapi mana ini teh sebagai realisasi buktinya gitu dalam keadaan realitasnya. Itu perlu kita pikirkan juga tuh. Nah, disinilah saya ketemu ta'awud gitu.
Aku berlindung dari godaan setan. Nah, ini godaannya teh setan. Ini teh setan teh apa gitu. Nah, di sini ketemu. Dan Allah gitu ya, mereka akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Itu Quran surat Al-Baqarah itu, jangan main-main itu tuh, dibaca dah. Nah, disinilah sebenarnya manusia teh harus bisa memahami keluasan makna teh. Bagaimana maknanya gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Udah banyak atuh orang tidak bisa mempelajari makna ta'awud dari lisan, contoh gitu. Dari lisan saja dulu, jangan jauh-jauh. Dari lisan teh apa ini? Perkataan. Wah, perkataan teh dibagi lagi. Ada perkataan yang santun, ada yang kasar, ada yang biasa. Wah, perkataan teh. Nah, di sini teh perkataan teh mengandung apa? Ada frekuensi di sana. Ada vibrasi, getaran. Makanya beda di orang di Surabaya, contoh Cancuk. Di luar kata wah kasar. Tergantung getarannya, frekuensinya, vibrasinya, diksinya, atau dialeknya gitu. Nah itu sama. Kita harus bisa memperhatikan dari nadanya juga gitu, atau dari frekuensinya, itu dari lisan. Jadi bagaimana orang yang berkata jujur dan tidak bisa tahu, itu dari kata dulu itu. Wah, masih banyak itu. Dari kata, ucap, tekad, lampah. Nah, aduh, harus dilewati dulu ta'awud. Bisa memahami, ini manusia udah nggak bener ini. Ngomongnya bagus kalau kita teh karena didengar orang biasa mah wah gitu. Tapi kalau yang sudah paham, udah nggak bisa berkelak kayak gitu teh. Karena apa? Vibrasinya beda, frekuensinya berbeda, walaupun dibagus-baguskan gitu. Dah harus ngerti seperti itu. Karena apa? Kita harus ada di dalam ta'awud itu sendiri, berlindung. Kata-kata kita bagaimana ke anak kecil, harus kayak anak kecil dengan nada seperti apa. Nah itu kan dipelajari gitu karena kita sudah ta'awud. Dah itu bagaimana ke orang tua, senyum gitu kan, hormat. Tapi orang tuanya nggak bisa dihormati, malah kayak anak-anak kecil menyepelekan. Sikat saja, aduh kalau gitu mah. Aduh ya jangan gitu juga sih sebenarnya. Tapi orang tua teh kayak gitu. Ada banyak orang tua yang tidak bisa dituakan gitu. Hanya umurnya saja yang tua teh angkanya gitu. Perbuatannya mah kayak bocah-bocah juga tuh. Kayak anak kecil gitu ya sama juga banyak kayak gitu teh. Nah itu harus hati-hati itu kayak gitu teh. Karena apa? Ya bukan kita membedakan atau apa. Karena apa nantinya kita yang akan terjebak dengan makna-makna kedewasaan gitu. Kita tidak bisa dewasa nantinya. Karena apa? Berhadapan dengan orang tua yang kayak anak kecil. Kita akan terbawa, kita sungkan, kita ini seperti ini. Malah tidak tahu tempatnya, tidak dihargai. Malah menginjak, malah menyepelekan. Nah, di sana muncul kita tidak bisa. Padahal apa? Semua manusia itu sama. Nah, karena tidak ada ilmunya, nggak punya ilmu, wah itu tambah rusak lagi. Ini dunia seperti ini tidak memahami ta'awud lebih luas. Ta'awudnya hanya sekedar berlindung ta'awudubillah. Dibaca terus. Ya kalau selama dibaca sampai kiamat juga ya hanya gitu. Aduh. Kan ini ta'awudubillahi. Diperbuat kan gitu. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Ini saya suka berpikir gimana gitu ya. Yang namanya kehidupan gitu. Tapi itu bagus, Dalang dah begitu pertanyaan teh. Apalagi ini teh. Oke, mungkin kalau saya sih lebih mungkin seperti itu juga ya, lebih memahami kepada sifat-sifat
iblis ya atau setan lah ya. Kalau setan sih pernah menjelaskan bahwa dia itu adalah api gitu Kang Cepot. Nah itu seperti apa kita merujuk ke dalam dalil atau apa ayat lah atau apapun itu yang menjelaskan tentang setan itu dari api, untuk menemukan bahwa itu ada di dalam diri gitu Kang Cepot. Bagaimana menurut Kang Cepot ini? Halus halus Kang Dalang euy. Yang tadi saya bilang Dalang bahwa manusia itu terbagi dari 4 elemen. Salah satunya api. Nah, ini teh harus dipelajari Dalang. Ada tanah, air, api, udara. Nah, kita teh sudah mempelajari itu dulu makanya awalnya teh. Kalau sudah mempelajari diri kita, sudah paham bagaimana susunan elemen diri kita teh paham bahwa oh ternyata setan teh ada di dalam diri saya juga, geningan. Bukan dari luar, saya teh situ setan, ternyata sayanya yang setan gitu. Nah, itu butuh kesadaran, butuh ilmu dalam kayak gitu teh. Ya mungkin cukup sekian dulu tuh Dalang ini mah ada berseri ya, kita akan ketemu dalam kajian berikutnya. Oke, siap Kang Cepot. Aduh, terima kasih banget Kang Cepot atas kajiannya. Kita ketemu di kajian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.